dihapus amalannya, lalu mereka bisa kekal selamanya di dalam neraka. Siapa mereka? Kita tarik ayatnya ke atas. Mereka adalah ayat 17 At-Taubah. Maka nalil musyrikin, satu, orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Orang yang mensekutukan Allah. Dua, syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Lalu orang musyrik dan orang-orang kufur, ulaika habitat a'maluhum. Mereka inilah yang amalnya berpotensi hangus. Jadi dia sudah beramal, kalau sampai dia menyentuh daripada perbuatan syirik, amal-amalnya itu bisa hangus berguguran seperti kayu di lahap api. Wa finnarihum khalidun. Bahayanya, yang paling super bahaya, dua orang ini, orang musyrik dan orang yang kafir, wa finnarihum khalidun, mereka bisa kekal di mana? Dalam neraka, kecuali mereka beriman dan beramal salih. Iman itu hadirin kunci surga, kunci pintu surga tuh la ilaha illallah. Sering-sering ucap itu hadirin. Ya Allah, semoga Engkau takdirkan kami semua bertaubat sebelum kami wafat. Kau takdirkan kami semua istiqomah sampai husnul khatimah. Kau takdirkan kami semua pantas berjumpa kembali di jannah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang nonton juga ya Allah di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, kumpulkan kami semua lagi besok di surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin 18. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Siapa pemakmur masjid? Profilingnya ayat ke-18 At-Taubah. Pemakmur masjid itu siapa? Berapa orang pemakmur masjid? Nah, ini profilnya. Siapa orang yang memakmurkan masjid? Profilnya ada di 18 Quran surah At-Taubah. Profil orang yang memakmurkan masjid yang pertama, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang makmurkan masjid yang pertama, man amana billah, hanya orang yang beriman. Keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, keluar masuk masjid. Nabi bersabda, kalau kamu lihat orang kok keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, bersaksilah dia orang beriman. Dalam hadis Muslim gitu kan. Maksud dari keluar masuk masjid, dia beramal salih, ibadah di sana, sholat di sana, deres Quran di sana, murajaah, mutolaah, ngaji. Itu iya, dia panen pahala di situ hadirin. Tapi kalau masuk keluar masjid untuk, mohon maaf, mencuri kotak amal, yang nggak termasuk. Mencuri sandal nggak termasuk itu. Jadi maksud daripada keluar masuk masjid, tanda dia orang yang baik atau orang beriman ya, karena memang terbatas. Al-Quran ini, karena memang Al-Quran ini menspesifikkan orang pemakmur masjid, orang beriman. Yang sering tertempel hatinya dengan masjid, orang yang beriman. Karena orang yang tidak punya ketertarikan kepada masjid, mungkin masuk masjid atau tidak masuk masjid hadirin. Orang nggak punya ketertarikan sama masjid, nggak akan sampai ke masjid. Saya misal contoh tidak punya ketertarikan kepada bakso. Apakah saya akan masuk kedai bakso? Tidak. Saya tertarik kepada gudeg misalkan. Kalau ada kedai gudeg, saya pasti masuk. Orang saya punya ketertarikan kepada kedai gudeg. Sama orang hatinya tuh kok terikat sama masjid. Qalbun mu'allaqatun bil masajid.
hatinya terikat sama masjid, mau dimanapun ya dia cari tempat singgahnya adalah masjid. Jadi memang nggak sembarang orang-orang pemakmur masjid itu, nggak sembarang orang hadirin. Allah kasih tahu dia adalah orang beriman. Jadi ya Allah, mudah-mudahan kami semua yang di masjid, maaf, di seluruh masjid dunia ini, kaum muslimin yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, yang di online, ya Allah, mudah-mudahan Engkau catat kami semua sebagai orang beriman yang salah satu cirinya memakmurkan masjid. Ciri orang beriman apa tadi? Makmurkan. Pokoknya senang masjid aja. Orang beriman tuh hadirin. Gak jauh-jauh dari masjid. Kemanapun perginya, tujuannya ya tetap masjid. Kemanapun perginya, transitnya ya tetap di masjid. Repotnya banyak masjid sekarang itu tidak buka 24 jam. Nah, teman-teman kalau di Wonosobo atau lagi mau naik gunung perahu, Gunung Sindoro, Sumbing, Pakuwaja, ataupun naik gunung yang lain, kebingungan mau tidur di mana, langsung ke Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo Margorejo, diketik di Google Map Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, enter. Nanti hadirin boleh tidur di masjid sebelum nanti naik gunung, silahkan. Masjid ini buka 24 jam. Silakan hadirin. Ciri pertama, mohon maaf hadirin. Ciri pertama, para pemakmur masjid adalah orang beriman kepada Allah. Ciri kedua, beriman kepada hari kiamat. Wa aqamas shalah. Ciri yang ketiga, mereka adalah orang yang sholat. Ciri ketiga, mereka adalah orang yang sholat. Yang keempat, wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Dan mereka nggak takut kecuali sama Allah. 5 ciri orang yang disebut beriman. 5 ciri orang beriman pemakmur masjid. Apa ciri mereka? 5 ciri orang yang makmurkan masjid. Siapa mereka? 18 At-Taubah. Yang pertama, mereka orang yang beriman kepada Allah. Kedua, wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Wa aqamas shalah. Yang ketiga, mereka orang yang mendirikan salat. Yang keempat, wa ataz zakah. Mereka orang yang membayar zakat. Yang kelima, wa lam yakhsha illallah. Mereka orang yang tidak punya rasa takut kecuali kepada siapa? Hanya kepada Allah mereka takut. Ini ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Mereka orang yang sholat, mereka yang kalau diberikan kemampuan membayar zakat, wajib zakat itu mereka juga tunaikan, dan mereka walam yakhsha illallah, nggak punya rasa takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah. Mereka orang beriman. Siapa mereka? Ya 5 orang ini yang memakmurkan masjid ini. Innama ya'muru masajidallah. Siapa pemakmur masjid? Siapa orang yang jagain masjid? Siapa yang orang disebut sebagai bentengnya masjid, penjaga gawangnya masjid, pejuang-pejuang masjid? 5. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Lalu mereka orang yang sholat, lalu mereka yang menunaikan zakat. Mereka nggak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka inilah yang kata Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'asa ulaika ayyakunu
minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi guidance, petunjuk, hidayah. Beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, sholat, zakat, nggak boleh takut kecuali hanya takut kepada Allah. Mereka orang-orang yang dapat hidayah. Jadi kita disebut orang yang makmurkan masjid ya kalau kita benar-benar ikut berjuang di sana, makmurkan masjid ya semampunya, jadi dengan kapabilitasnya masing-masing. Fattaqullaha mas apa? Fattaqullaha mas tata'tum. Bertakwa kepada Allah di jalur sesuai kemampuan kita masing-masing. Kita tidak mesti jadi Utsman bin Affan semua, hadirin. Karena kalau semuanya Utsman bin Affan, gak ada yang menerima nanti sedekah-sedekahnya Utsman bin Affan. Karena semuanya kaya raya. Kita nggak harus jadi Umar bin Khattab semua, hadirin, yang tegas dalam memimpin. Kita punya perannya kita masing-masing. Ada yang sebagai Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang perannya sebagai Bilal. Ada yang perannya sebagai Abdullah bin Umi Maktum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang perannya sebagai apa lagi? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang perannya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang perannya seperti Abdurrahman bin Auf dengan harta. Ada yang perannya seperti Salman Al-Farisi dengan ide briliannya. Ada yang perannya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dengan skill, keahlian, dan kemampuan beliau. Jadi masing-masing kita dengan keahlian aja. Teman-teman di TikTok, keahliannya apa? Share. Hadirin di sosmed dengan masing-masing, ada yang harta, ada yang ini, ada yang itu. Tapi yang paling melekat dengan kita, yang jari jempol ini bisa berubah jadi konversi pahala. Share, tombol bagikan, tombol repost, tombol sebarkan, tombol tap layar. Jangan dikira tap layar di TikTok tuh nggak ada manfaatnya. Sia-sia. Nggak ada yang sia-sia, hadirin. Cuma karena modal di tap layarnya, lalu dengan pertolongan Allah, video itu mungkin tersebar bahkan kepada orang yang tidak sengaja atau lewat. Lah, kok lewat di FYP saya? Kita panen pahala di situ. Kata Nabi SAW, "Mandalla alal khairi kafa'ili." Atau dalam riwayat Muslim, "Mandalla alal khair mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, men-share kebaikan, dia panen pahala kebaikan-kebaikan tersebut. Apa peran kita? Di situ kita gunakan. Apa peran kita? Di situ kita terlibat. Apa peran kita? Di situ kita maksimalkan. Jadi masjid ini memang isinya orang takut kepada Allah. Kalau ada orang buat aneh-aneh, nyeleneh di masjid, berarti belum minum obat. Ini orang sakit berarti. Kok di masjid berbuat yang aneh-aneh, di masjid berbuat yang kurang pas. Wah, ini mungkin lagi kosong isi kepalanya atau bagaimana, itu afala ta'qilun. Wallahu a'lam. Mungkin akalnya belum dia gunakan dengan baik. 19. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram. Apakah kamu memberi minuman kepada para jamaah haji dan mengurus Masjidil Haram? Kaman amana billahi wal yaumil akhir, sebagaimana seperti orang-orang beriman lakukan dan orang-orang yang percaya kepada hari kemudian. Wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. La yastawuna indallah, mereka tidak lama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa yang dilakukan orang beriman juga, yang suka dilakukan orang beriman juga diantaranya adalah ayat 19 At-Taubah. Mereka sukanya ngapain? Orang beriman, ciri-ciri orang beriman, mereka suka ngapain? Memberi apa? Salah satu amal favoritnya orang beriman. Ini amalan favorit orang beriman, tergambar dalam ayat 19
At-Taubah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram. Orang beriman itu salah satu amal hobinya, favorit beliau adalah siqayatal hajj. Siqayatal hajj. Mereka suka bagi-bagi apa? Minum plus makan. Jadi salah satu amal favorit orang beriman adalah suka traktir, suka berbagi. Ayo udah saya jajanin, udah saya bayarin. Ini ya Pak, ini ya Bu, ini ya Mas, ini ya Mbak. Orang beriman tuh salah satu amal favoritnya ayat 19 At-Taubah. Allah izinkan mereka mudah berderma, berbagi, memberi untuk sesama. Siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Dan mereka orang yang suka sekali dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita semua yang hadirin terpilih, terus menerus Allah izinkan bisa berhaji setiap tahun, bisa berumroh kapanpun, bisa menghajikan, bisa juga mengumrohkan banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Dekat-dekat sama Masjidil Haram, mereka suka gitu di dekat Masjidil Haram. Atau minimal mereka punya bercita-cita bahwa saya sebelum wafat minimal harus pernah menginjakan kaki di Masjidil Haram. Bismillah. Jadi ini ciri-ciri amal-amal favorit orang beriman. Salah satunya orang yang suka memberi minum, orang yang suka memberi makan, orang yang suka mengurus masjid. Dekat Masjidil Haram, tapi salah satu makna ayatnya suka ngurus masjid. Orang beriman selain suka berbakti, orang beriman selain suka berbagi memberi, dia juga salah satu hobinya ngurus masjid. Ayo hadirin, masjid diurus hadirin. Masjid-masjid mana yang kira-kira kita bisa ikut tenaga, urun ide, rembuk apa program yang baik, ikut di sana. Hadirin, nanti kita H+2 kita insya Allah akan nyembelih hewan kurban. H+2 astagfirullah, H+1 hari kedua lebaran. H+1 hari kedua lebaran. Jadi kalau sholatnya tanggal 27, kita nyembelih tanggal 28. Itu boleh, namanya masih ayyamut tasyrik. Kita boleh menyembelih 4 hari. Hari Adha tanggal 10, lalu ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Ini kita boleh menyembelih nih 10, 11, 12, 13. Boleh 4 hari ini nyembelih hewan kurban. Nah, hadirin silahkan datang. Nanti buat motong-motongin daging lah, packing besek atau yang seterusnya. Itu namanya juga memakmurkan masjid. Kita mau memakmurkan masjid. Mau gimana pun caranya masjid makmur. Makmurnya dengan cara program 5 cara masjid makmur dengan pertolongan Allah. 5 tips supaya masjid makmur. Nah, ya kan? 5 tips supaya masjidnya makmur. Yang pertama, ada program yang manfaat. Yang kedua, ada anak muda yang bergerak. 3, ada agniya yang berinfak. 4, ada DKM yang bijak. 5, ada ustadz tetap yang membersamai derap langkah masjid tersebut. Kalau kelimanya ini bekerja sama dengan baik, program manfaat maslahat, pemudanya bergerak, agniya orang kayanya berinfak, DKM-nya bijak,
ada ustadz atau pengampu di masjid tersebut yang terus membersamai dalam setiap saat, insya Allah masjid itu jadi masjid yang makmur. Bukan cuma sekedar ada, fisiknya terwujud, bangunannya elok, bagus, indah, menawan dan mempesona, tapi kosong. Bukan itu. Ada bangunannya bagus, indah, menawan, mempesona, tapi makmur. Alhamdulillah. Makanya kita nih harus saling bersinergi. Nggak bisa ada yang berinfak, saya agnia Ustadz, saya alhamdulillah lebih rezekinya, saya mau berinfak, tapi nggak ada yang pemuda bergerak, bisa nggak? Repot juga. Berinfak tapi nggak ada programnya, repot nggak? Repot juga. Itu hanya akan jadi pengumuman tiap Jumat, saldo masjid kita 2.398.385.805 rupiah. Gitu doang. Loh, masjid saldonya sampai miliaran, berarti kan penanda kurang maksimal dalam memanfaatkan harta tersebut. Betul Mas? Saldo Jumat kemarin, maaf, berapa? Kisarannya berapa saldo Jumat kemarin Masjid Muhammad Al-Fatih? Saldonya berapa kurang lebih? 207.000 rupiah. Kenapa hadirin? Karena kemarin 15 juta, 20 juta, 30 juta langsung jadi program Jumat, langsung jadi kajian-kajian yang terfasilitasi, langsung menjadi alat yang manfaat untuk media di live streamingkan, langsung jadi pembaharuan, langsung jadi program-program yang lain, seperti misalkan disiapkan di sini banyak memang harus persiapan awning atau apa segala macam. Tujuannya apa sih? Jadi menyamankan. Terima kasih semua. Setelah pertolongan Allah ada teman-teman juga yang scan QRIS di sini, membersamai dan seterusnya, juga termasuk hadirin yang terima kasih banyak dengan pertolongan Allah juga pernah nengokin ke sini. Hadirin pernah datang, sekarang datang lagi, nggak apa-apa, jadi ditengok amal jariahnya. Ini amal jariah kami bersama di Wonosobo sudah sejauh apa, nggak apa-apa hadirin. Jadi kita ini ya, namanya infak tuh kan orang maunya kan muter ya hadirin ya, jangan ngendap gitu. Masjid-masjid, kalau sampai mendam 2 miliar, memendam atau menyimpan sekian miliar, sayang gitu. Berarti uang itu nggak berputar dengan maksimal. Kecuali untuk mungkin ada masjid tertentu yang niat tujuannya untuk merenovasi apa-apa gitu misalkan ya. Tapi kalau ini masjid sudah bagus, sudah mewah, udah menawan, mempesona, sejadahnya udah tebal, karpet-karpetnya oke, mumpuni dan segala macam. Loh, kok nggak dimaksimalkan itu? Kan eman-eman. Berarti ada jariah-jariah yang belum menjadi jariah. Jariah itu kan terus ngalir gitu, ngalir kebermanfaatannya. Kalau mengendap, ya repot juga jadi. Saldo masjid A 2 miliar 890 juta rupiah. Wow. Wah, itu kalau buat bagi-bagi makanan kepada orang yang miskin bisa kayak apa aja. Menyekolahkan. Mungkin namanya masjid ya jamaah, pasti dimanapun kadang-kadang keluarga lingkungan situ kan ada aja kan jamaah. Ada aja yang butuh sekolah, butuh makan, ya kan? Kalau masjid dengan bangganya mengumumkan saldo miliaran, sedangkan sebelah-sebelahnya lapar, tukang parkirnya, ya tukang parkir masjid penting nggak? Jadi diperhatikan, penting nggak mas? Motor parkir sembarangan, nggak ada yang jaga, hilang nggak kira-kira? Bisa jadi hilang aja nih. Tapi begitu ada yang jaga, maaf itu motor saya dikeluarin, berarti semua itu terlibat penting untuk memakmurkan masjid. Nah, kalau masjid saldonya begitu banyaknya tanpa pernah langsung mengalir untuk kebermanfaatan, repot. Makanya kita harus punya visi misi. Itu kotak infak yang udah mulai penuh tuh nggak boleh diam lama-lama, harus terus muter. Ada infak, ayo muter. Untuk apa nih? Pembangunan, taruh di pembangunan. Untuk apa nih? Program masjid. Ya udah, ada karburator, ada me time yang kajian Sabtu,
Ada Kamis duha, ada snacknya, kasih snacknya. Ada harus makannya, kasih makannya. Ntar Jumat pagi kita makan bareng bersama semua jamaah sebelum jamaah mendapatkan sayur. Harus digerakkan, harus begitu, masjid harus manfaat hadirin. Nah kalau masih dikunci, saldo begitu banyaknya mengendap, nggak bisa diakses, repot. Kira-kira dengan saldo masjid yang, karena kemarin saya juga dari salah satu ada masjid di sebuah kota, terus kami Jumatan di sana di masjid itu ngumumin saldo masjid ini sekian miliar. Wow, geleng-geleng aja. Eman-eman sekali saldo masjid miliaran, tapi tidak menjadi jari. Padahal masjidnya sudah bagus, sudah mumpuni. Tapi alhamdulillah semoga Allah berikan taufik dan kesadaran pada siapapun. Di sini juga ya termasuk teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Mohon maaf lahir batin ayahanda kami. Mohon maaf lahir batin tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Kalau dirasa ada yang nonton suaminya DKM masjid, ya, yang saldonya tuh menyentuh miliaran, ya mbok segeralah, itu saldo beasiswa anak yang jaga parkir gitu kan. Kalau di masjid-masjid ada ini mas, ada yang jaga bersih-bersih kamar mandi, atau yang jaga ini sepatu tuh, yang titip sendal kan, ada kan titip sendal apa gitu. Kasihlah, mungkin ada beasiswa atau apa. Karena sayang jadi kemarin kami sholat di salah satu masjid di salah satu kota. Pas sholat Jumat itu kami kaget, wah saldonya ngeri sekali. Dan disebut gitu, satu sisi ya mungkin sana seneng ya nyebut angkanya miliaran saldo masjidnya, tapi di sini kok rasanya, tuh kalau dibawa ke Wonosobo jadi apa itu? Jadi, wah jadi ladang plus tanaman-tanamannya, bisa jadi sawah itu, ya kan? Jadi tempat-tempat produktif itu jadi. Tapi ala kulli hal ya, kami nggak punya kuasa juga di situ, kami juga bukan pengurus di situ, kami juga tidak atau belum mengenal dengan baik pengurusnya di sana. Tapi ala kulli hal, para pengurus masjid, ayo disambungkan, suaminya yang mengurus masjid, DKM, ayo Bismillah, saldo masjid diputar dengan baik, dimanfaatkan dengan bijak, jangan sampai dia mengendap. Ustadz, apakah boleh daripada infaknya para jamaah untuk program-program masjid dibersamai atau dibelikan dalam bentuk kamera digital atau mungkin live streaming alat-alat penunjang untuk nanti kajian-kajian program di masjid tersebut? Jawabannya boleh, karena live streaming kamera ataupun handphone penunjang live streaming bukan barang mewah zaman sekarang. Kalau tahun 2000, tahun 98 itu barang mewah, handphone barang mewah. Tapi zaman sekarang bukan barang mewah lagi, tapi kebutuhan dan syiar. Jadi saya juga kadang-kadang mohon maaf hadirin ya, mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang dapat curhatan dari anak-anak muda loh hadirin. Gimana mas? Lalu beliau satu demi satu bertanya, gimana sih Ustadz ya kalau misalkan itu dipakai untuk beli alat live streaming gitu? Oh ya nggak apa-apa. Tapi senyum terus mereka. Wah tapi kadang-kadang nggak boleh katanya. Wah buat apa itu? Buat apa itu? Nah ini hadirin sedikit ya hadirin, jadi jembatan. Ayahanda kami yang kami takzimi, yang punya wewenang untuk bisa memfasilitasi anak-anak muda kita bergerak live streaming kajian atau apa, ayahanda ridhoilah mereka beli alat live streaming. Gak apa-apa, sekarang jihadnya kita tuh bukan pakai bambu runcing, jihadnya kita bukan pakai sniper, jihadnya kita pakai media, fasilitasi media. Belikan, ayo nak, gimana nak, program kamu apa, konsepnya gimana, cara live streamingnya gimana, kamu udah ngerti nak? Sudah, ayo pak disupport. Ya udah, masjid support membelikan alatnya, kamu mengoperasikannya ya, siap, gas. Karena sekarang zamannya bahwa pengajian-pengajian tuh jangan nggak di live, kalau bisa di live. Sekarang zamannya TikTok kalau bisa jadi tempat full ngaji.
Kita udah nggak bisa ngelihat lagi nanti TikTok isinya joget-joget yang kurang asan, tapi kita melihat TikTok isinya adalah kajian, belajar Iqra, belajar Quran, belajar tajwid, belajar kajian. Itu begitu hadirin, warna TikTok tuh nanti berubah begitu hadirin. Lewat mana? Setelah pertolongan Allah, lewat anak-anak muda yang menggerakkan TikToknya dengan baik, HP-nya dipakai live streaming yang baik. Jadi ayo support pemuda-pemuda kita, buat remaja masjidnya, masjid yang belum ada remaja masjidnya, bentuk remaja masjid. Dulu kami khidmat di Masjid Cut Mutia Menteng, namanya Rijma, Remaja Islam Masjid Cut Mutia Menteng, tahun 2011 sampai tahun 2015, masa bakti khidmat kami waktu itu. Dibentuk remaja masjidnya, biarkan mereka bergerak. Butuh apa nak? Pedal, boleh, selama nanti tujuannya adalah syiar agar anak muda tertarik dulu, lalu mereka balik ke masjid. Ajak pedal nggak apa-apa. Nanti terus kemudian atas pertolongan Allah mereka udah mulai mensyiarkan, motong-motongin segala macam. Itu kan jadi kebaikan jariah yang tanpa sadar itu ngalir hadirin. Memangnya yang disebut jariah itu cuma gedung yang dibangun. Memangnya yang disebut jariah itu cuma anak yang mendoakan. Itu 2 dari 3. Satu lagi kata Nabi SAW yang disebut jariah juga ilmun yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau zaman sekarang dia tersebar luas lewat platform sosial media. Apalagi yang namanya sosmed, mas, mbak, ibu, bapak. Itu sosmed kalau videonya udah terbang melayang-layang, kita nggak pernah tahu itu video sampai mana. Betul atau betul? Jadi video itu masuk menyelinap sampai ke Papua, sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan. Coba teman-teman absen dari kota mana aja atau dari negara mana saja, mohon izin absen kalau yang dari luar Indonesia. Dari mana hadirin? Nih, sampai Ustadz ke Aceh tuh. Bandung Ustadz, Kak Lierna, Kori Aini Sukabumi, Eni Ekawati, Maisaroh, Rakib Banjarnegara Ustadz, Rimayanti Bogor Ustadz, Riau, Kepulauan Riau, Aulia Hong Kong, Ina Mutmaina Karawang, Karis Depok, Erni Depok, Probolinggo, dari Temanggung, dari Batam, Madura hadir Ustadz, Lombok, Pekanbaru, Kuala Lumpur Malaysia. Hadirin, kita nggak pernah tahu video itu terbang sampai mana, kita nggak tahu. Betul atau betul? Maka ayahanda, ibunda, ibu-ibu terutama, saya mohon izin, ibu yang suaminya ketua DKM, punya wewenang, alhamdulillah diamanahkan, bisikin telinga bapak bu sebelum tidur, bisik-bisik sama bapak, pak, saldonya berapa? Wah saldonya minus. Wah naik minus ya pusing hadirin. Saldonya minus ya pusing. Ya kalau saldonya minus itu tidak lah ya berarti ya. Tapi kalau ibu, alhamdulillah. Karena kan suami itu paling dengar, telinga suami itu kan paling mendengar dari mulut siapa yang terdekat. Ya mulut siapa berarti istri. Suami itu kan mudah mendengar dari telinga suami kita itu kan, telinga suami itu kan mudah mendengar dari lisan yang paling dekat. Berarti suami kita lebih mudah mendengar dari lisannya siapa? Istri. Lisannya istri itu yang paling sangat amat mudah untuk, ya bahasanya tuh memprovok suami lah. Ya kalau bukan provok ya apa sih namanya itu, mempengaruhi. Lisannya istri itu paling kuat mempengaruhi suami. Jadi kalau Pak kalau itu gini gimana Pak? Mas kalau ini gimana Mas? Itu sangat mudah sekali mempengaruhi. Karena telinga laki-laki mudah percaya pada lisan terdekat dari beliau. Orang-orang terdekat, istri atau orang kepercayaan, mudah tuh dipertimbangkan. Maka mumpung alhamdulillah suami ayahanda, suaminya ibunda semua, mumpung suami ibunda semua dapat amanah bagus, jabatan rezekinya melimpah, diberitahu, dibisikin pelan-pelan. Insya Allah itu juga jadi jariah ibunda semua. Jadi jariah itu tidak melulu tentang bangunan, tapi jariah juga tentang ilmu manfaat yang disebar luaskan. Jariah nggak selalu tentang bangunan.
Jariah tidak selalu tentang bangunan yang dibangun, jariah tidak selalu tentang anak yang mendoakan, jariah juga tentang ilmu yang disebarluaskan. Kita bangun masjid, bagus. Bangun pondok, bagus. Support gedung penghafal Quran, bagus. Kita mencetak anak-anak untuk mendoakan kita besok setelah kita wafat, bagus. Tapi jangan lupa, ilmu yang difasilitasi, ilmu yang tersebar luas, itu pun juga jariah untuk kita bersama-sama. Mari kita gunakan sebaik mungkin waktu kita terbatas. Amalan cerdas harus kita pilih untuk memaksimalkan waktu kita yang sangat terbatas. Amalan cerdas itu diantaranya sebarkan ilmu seluas-luasnya, karena dia jadi jariah untuk kita sampai hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, berikanlah kepada kami takdir terbaik, berikan kepada kami kebahagiaan terbaik. Karuniai kami ya Allah dengan rezeki berkah berlimpah yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Karuniai kepada kami ketenangan hidup yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Karuniai kepada kami kemakmuran yang belum pernah kami punyai sebelumnya. Karuniai kepada kami kejayaan yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Berikan kepada kami ya Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Izinkan Engkau ya Allah, izinkanlah kami bertobat sebelum kami wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Izin hadirin sebentar, besok kami belum bisa membersamai karena kami harus bersafar sejenak. Nanti tolong titip mas-mas semuanya ya, dibersamai. Ada tetap kajian subuh syuruk bersama asatid hebat yang lain. Salam buat keluarga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang mau mendapatkan banyak informasi peluang jariah, video-video potongan pendek ceramah ataupun yang lain, bisa bergabung di channel WhatsApp kami di 0812 1025. Hadirin yang mau ikut andil juga menyapu bersih peluang jariah membangun gedung penghafal Quran 4 lantai, hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, atau bisa scan QRIS di sebelah sini untuk segala program-program di Masjid Maf, atau bisa langsung WA ke nomor tadi 0812 1025. Dan telah dibuka pendaftaran PAUD, KBTK, SD, lalu S1, program studi pendidikan agama Islam PAI atau dirasah Islamiyah. Hadirin juga bisa mendaftar, tanya ke nomor tadi dulu, nanti nomor itu yang akan mensup kepada nomor-nomor terkait 0812 1025 0812 1025. Barakallahu fikum. Di kolom komentar sudah ada, silahkan di screenshot. Kolom komentar sudah ada atau dibantu ditulis kolom komentar 0812 1000 25 1025, bukan 1024 ya hadirin, 1025. Salam keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.